Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast YC One Step One Closer, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas seputar bulan Ramadan dengan tema Ramadan Bekal Perjalanan Menuju Akhirat dan Momentum Introspeksi Diri pada Era COVID-19. Di sini saya Muhammad Asetamin sebagai moderator pada podcast kali ini. Kali ini saya tidak sendirian, akan ditemani oleh Bapak Dr. Haji Torhan-Yani. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Mas. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadannya juga lancar semuanya. Amin. Beliau juga termasuk sebagai pembina mahasiswa jalur prestasi keagamaan, serta juga pembina UKKI UNESA, dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pendidikan Kaderisasi Seni Budaya MUI Jawa Timur. Ya. Alhamdulillah. Pengalaman yang sangat luar biasa, tentunya kita nanti akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh beliau, Ustaz Torhan-Yani, terkait dengan bulan Ramadan, Ustaz. Hakikat bulan Ramadan, baik itu sebelum pandemi maupun sesudah pandemi, itu bagaimana, Ustaz, terkait dengan hakikat? Terima kasih Mas As'ad dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati hadirin sekalian, khususnya para mahasiswa, kalangan generasi muda dan seluruh pemirsa. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang istimewa, ibarat sebuah modal gitu. Bulan suci Ramadan ini modal yang sangat besar. Oleh karena itu, umat Islam, hamba Allah yang beriman, ini harus bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Memperbanyak ibadah, istiqomah dalam membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi, dan melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh lainnya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Karena goal atau tujuan akhir dari berpuasa pada bulan suci Ramadan ini adalah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, ini juga penting untuk dipahami oleh seluruh mahasiswa, khususnya sebagai generasi muda Indonesia. Bulan suci Ramadan ini disambut dengan gembira, dengan semangat yang istimewa ya. Seperti kalau para mahasiswa menyambut idolanya ya, yang datang. Nah, maka idola bulan suci Ramadan ini idola yang tidak ada tandingannya. Jangan sampai anak-anak muda ini menyambut bulan suci Ramadan ini tanpa bermakna. Jadi harus menyambut dengan bahagia, ya, menyambut dengan istiqomah dalam kegiatan yang bermakna. Itu, Mas. Terkait dengan pandemi seperti ini, Ustaz, dari segi aspek maupun aspek ekonomi, aspek pendidikan maupun aspek olahraga dan aspek yang lain tentunya akan berdampak tentunya dengan di bulan Ramadan ini. Itu bagaimana, Ustaz, untuk terkait dengan aspek-aspek seperti ini? Ya, memang kita dapat merasakan ya, dan kita juga mengalami secara langsung masa pandemi ini berdampak pada ini, mulai kelihatan bahwa tempat-tempat ibadah ya, khususnya masjid, mushola, dan tempat-tempat yang lain yang dulu sebelum masa pandemi itu ramai ya, menjadi semarak luar biasa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tetapi masa pandemi ini sesuai dengan arahan pemerintah dan juga ormas keagamaan ya, semuanya harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi efeknya ya, sebagian masjid mushola itu akhirnya juga menjadi sepi jamaah, tetapi itu tidak mengurangi makna dan istimewanya bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu sebenarnya hakikatnya
terkait dengan bagaimana puasa itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di dalamnya diisi dengan ibadah, dengan amal soleh dan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Sekalipun pada masa pandemi ini sempat mengurangi semaraknya bulan suci Ramadan, tetapi secara kualitas, kalau yang tadi kan secara kuantitas, ya. Tapi secara kualitas spirit Ramadan ini tetap menjadi bulan yang istimewa, bulan yang menjadi kesempatan kita untuk meningkatkan seluruh amal soleh kita. Ya. Ini sudah 2 kali Ustadz ya di bulan Ramadan di musim pandemi seperti ini. Di masa pandemi. Ya, ini tahun kedua ya. Tahun kedua. Tentu kita punya pengalaman pada tahun yang lalu ya, bagaimana umat Islam di dalam menyambut bulan suci Ramadan yang pada saat itu masih kategori awal masa pandemi ya. Tetapi semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Ya. Jadi ini juga bagian dari ujian dari Allah untuk kita semuanya umat manusia, termasuk umat Islam ya. Di dalam kaitan dengan penunaian ibadah, di antaranya adalah sholat jamaah yang selama ini di masjid, misalnya Jumatan, sholat Idul Fitri yang dulu-dulu awal-awal masa pandemi itu juga sempat dianjurkan sholat di rumah ya, tetapi seiring dengan perkembangan waktu, situasi membaik ya, umat Islam silahkan sholat berjamaah di masjid, tetapi protokol kesehatan tetap harus dijaga dengan baik ya. Tentunya ini kan berdampak pada umat muslim. Secara umat muslim itu pada masa pandemi ini sebagai musibah atau sebagai teguran atau kebalikannya sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya itu bergantung pada makom kita masing-masing ya, atau kedudukan kita masing-masing. Ya, bagi sebagian orang ya ini bisa dipandang sebagai satu teguran ya, bisa juga cobaan ya, atau juga bisa juga ujian bagi orang-orang yang beriman ya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini pasti akan diuji oleh Allah, termasuk manusia ya. Orang-orang yang selama ini dekat dengan Allah ya, itu juga tidak lepas dari ujian Allah, termasuk kita sebagai bangsa Indonesia. Pandemi dengan adanya COVID-19 ini itu juga bagi kita sikapi sebagai ujian dari Allah. Tetapi boleh jadi bagi kalangan tertentu kita pandang itu sebagai satu teguran. Oke. Tentunya kita juga bisa mengintrospeksi diri dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kadang kita lupa, Ustaz. Kadang kita lupa kalau kita sudah terkena musibah baru introspeksi diri. Kalau belum terkena musibah itu tidak introspeksi diri. Itu untuk mengubah pola pikir kita agar kita selalu mengintrospeksi diri di kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi manusia itu memang biasanya penyesalan itu kan di kemudian hari. Ya. Itu umumnya begitu. Nah, supaya menyesal itu tidak muncul ya, maka manusia itu sebenarnya sejak awal itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk selalu muhasabah ya, introspeksi diri setiap saat ya, bahkan tidak usah nunggu sebuah peristiwa dulu. Jadi manusia itu bisa merancang ya apa yang akan dilakukan, itu nanti dampaknya seperti apa pada kehidupan dirinya dan juga orang lain, sehingga kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan, orang itu akhirnya juga sadar bahwa itu sesuatu yang nggak baik dilakukan. Jadi muhasabah atau introspeksi diri khususnya di bulan suci Ramadan ini penting ya, khususnya bagi adik-adik mahasiswa ya, introspeksi dalam hal apapun ya, mulai dari aktivitas kemahasiswaan, aktivitas akademik ya dan lain-lain, semuanya harus dimuhasabai, harus diintrospeksi diri. Manakala aktivitas kemahasiswaan, aktivitas akademik itu saat ini setelah diintrospeksi ada hal-hal yang kurang baik, maka segera untuk diperbaiki. Nah, demikian pula kaitannya dengan ibadah kepada Allah ya. Termasuk adik-adik mahasiswa ini ya, bagaimana memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Apakah perjalanan waktu yang sudah lewat 15 hari ini juga sudah diintrospeksi atau belum? Sekiranya perjalanan Ramadan yang sudah separuh perjalanan ini dilalui, tetapi
ada hal-hal yang tampaknya kurang berkualitas di dalam berpuasa, di dalam memanfaatkan waktu, maka ini kita juga punya kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas di bulan suci Ramadan ini. Tentunya di bulan suci Ramadan ini ya penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan kebaikan. Saya sendiri biasanya Ustadz itu terkadang sulit untuk Ustadz untuk istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam mengingatkan dalam kebaikan. Itu yang harus kita tancapkan dalam pikiran kita untuk selalu istiqomah. Itu bagaimana caranya Ustaz? Kadang kita bertanya-tanya. Ya, jadi di dalam Al-Quran surat Fussilat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Jadi orang-orang yang beriman itu harus diikuti dengan istiqomah. Nah, istiqomah itu sesuatu yang memang belum semua orang bisa melaksanakan dengan baik. Maka latihan itu penting untuk dilakukan. Istiqomah itu ya dimulai dari hal-hal yang kecil dulu ya. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Jadi kalau dalam istilah Jawa itu sesuatu yang dilaksanakan secara berulang-ulang itu akhirnya jadi kulino, jadi ringan gitu. Nah, itu akhirnya nanti bisa membentuk orang itu bisa melakukan secara istiqomah. Nah, ini penting bagi siapapun ya. Orang kalau ingin melakukan satu kebaikan itu dimulai dari kebiasaan dulu. Nah, itu akhirnya membentuk sikap istiqomah gitu ya. Kadang kita melawan hawa nafsunya, atau musuh terbesar kita kan melawan hawa nafsu. Itu untuk melawan hawa nafsu dengan segi pandang yang kita lakukan itu bagaimana Ustaz? Jadi setiap diri kita itu penuh dengan tantangan ya. Jadi tantangan internal dan tantangan eksternal. Jadi tantangan internal itu biasanya ya hawa nafsu itu. Nah, tantangan eksternal itu adalah lingkungan di sekitar kita dimanapun kita berada, termasuk lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan media sosial, itu juga adalah tantangan. Nah, hawa nafsu itu bagian dari tantangan internal yang setiap orang itu memang tidak mudah untuk bisa menghadapi tantangan internal berupa hawa nafsu itu. Maka yang paling besar tantangan dalam kehidupan kita ini adalah tantangan yang berasal dari diri kita sendiri. Dan ini kita harus bisa mengendalikan nafsu kita. Sekiranya ada kecenderungan pada yang tidak baik, ya itu harus kita kendalikan, harus bisa proteksi, harus kita monitor gitu ya. Jangan sampai kecenderungan tidak baik itu menjadi satu perilaku kita. Nah, ini juga bulan suci Ramadan mau mendekati itu ya Ustaz ya, bulan Lailatul Qadar. Ya. Tentunya tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bagaimana? Tanda-tandanya. Ya, jadi tanda-tanda orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang sudah menyiapkan diri di dalam beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau orang itu ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mulia dari Allah, maka orang itu harus bisa menyiapkan diri menjadi orang yang baik. Nah, ini sebagai modal utama. Maka layaklah orang yang sudah menyiapkan diri menjadi orang baik itu akhirnya mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian orang yang menyiapkan diri di dalam atau istiqomah di dalam beribadah. Nah, ini orang-orang yang punya peluang atau tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu orang-orang yang tidak punya kesiapan diri seperti itu ya sulitlah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ibarat sesuatu yang akan diberikan sama tempatnya itu harus sama-sama yang bisa ketemu. Jadi orang yang sudah menyiapkan diri dengan baik, dengan ibadah, dengan istiqomah, dengan beramal, maka orang ini punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sementara orang yang tidak menyiapkan diri seperti itu, misalnya tidak berpuasa atau tidak istiqomah dalam beribadah, ya tentu sulit untuk mendapatkan peluang Lailatul Qadar. Untuk mencapai hari kemenangan yang sesungguhnya yang kita
dapatkan untuk bagaimana caranya Ustaz untuk mencapai hari kemenangan ini sesungguhnya? Ya, jadi begini, Idul Fitri itu kan sebagai suatu titik akhir dari rangkaian puasa. Nah, Idul Fitri itu biasa juga disebut sebagai hari kemenangan, ya. Nah, kemenangan seperti apa? Yaitu kemenangan orang itu setelah proses 1 bulan dilalui dengan puasa, maka orang itu menjadi fitrah. Maka itu juga menjadi bagian dari yang disebut hari kemenangan. Yang kedua, orang yang istiqomah di dalam berpuasa dan beribadah itu juga akhirnya mendapatkan kemenangan hari Idul Fitri. Sementara orang yang hanya tepuk tangan di dalam menyambut puasa tetapi tidak puasa, ya, kemudian sholat juga tidak, beramal juga tidak, walaupun Idul Fitri datang, ya dia nggak ikut mendapatkan kemenangan, ya hanya ikut meramaikan Idul Fitri. Nah, ini sering kita jumpai di masyarakat, ya, misalnya dengan arus mudik, ya, yang berbondong-bondong, ya, katanya ikut hari raya, merayakan hari raya di kampung, tetapi selama 1 bulan ternyata nggak ikut puasa. Nah, selama 1 bulan nggak pernah ngaji Quran sama sekali. Nah, tentu sebutan orang ini mendapatkan hari kemenangan itu dari mana rumusnya? Nggak ketemu, ya. Jadi Idul Fitri kembali kepada fitrah itu adalah orang-orang yang memang sudah mengikuti proses, ya. Seperti kalau kita ini kuliah, ya, kuliah akan mendapatkan ijazah dengan nilai bagus, ya, apabila proses kuliah itu dijalani dengan baik, ya. Datang ke kampus tapi kuliah, ya, tidak datang ke kampus tapi kuliah nggak ikut. Walaupun teman-temannya pada lulus, ya, di wisuda, dia walaupun 4 tahun berada di kampus, tapi nggak ikut kuliah, nggak ikut kegiatan kemahasiswaan. Dari mana rumusnya dapat ijazah? Ustaz. Absen. Nah, apalagi ini mahasiswa yang nggak pernah berkegiatan di kampus, ya. Statusnya saja mahasiswa, ya. Tetapi mungkin dia rutinnya bayar saja, ya. Kuliah semester 1 gak ikut, tapi datang semester 2 bayar, tapi gak ikut. Ketika teman-temannya kuliah di wisuda, ya dia mungkin melihat saja, dia tidak termasuk orang yang mendapatkan kemenangan, ya. Jadi puasa itu ya begitu. Jadi yang bisa mendapatkan Idul Fitri, hari kemenangan, adalah orang yang melalui puasa itu ya istiqomah. Kalau hanya sekedar sorak gembira, puasa datang, tapi gak ikut puasa, ya, terus gak ikut sholat sama sekali, gak baca Quran, ya dari mana rumus kemenangan? Tentu nggak bisa lah. Hari kemenangan itu bagi semuanya. Artinya begini, setiap kita itu sebenarnya bisa introspeksi diri. Apakah Idul Fitri itu kembali kepada kesucian itu, mendapatkan kemenangan itu layak untuk saya atau tidak, itu sebenarnya orang bisa mengukur, ya. Cuma kadang dalam kehidupan sosial kita ini seakan-akan kalau sudah Idul Fitri itu semuanya akhirnya mendapatkan hari kemenangan, ya. Ya tentu kita berharap saudara-saudara kita yang berpikirnya masih seperti itu, belum pada pemahaman yang bagus tentang spiritual puasa yang akhirnya bisa mendapatkan kemenangan itu, ya segera untuk bisa berubah, ya. Supaya apa? Perjalanan waktu yang dilalui ini tidak sia-sia gitu, ya. Ya. Oh iya, Rasulullah sudah memberikan contoh akhlak, baik itu cara mengajak atau cara mengingatkan. Tadi kan sudah disebutkan terkait dengan yang tidak berpuasa tapi kok sudah meraih kemenangan. Kemenangan dari mana? Banyak yang kita lihat di kehidupan sosial, terkadang di jalan-jalan, Ustaz. Ada warung biasanya. Ya. Itu kadang kelihatan kakinya saja, Ustaz. Ya. Itu ditutup. Itu caranya kita mengajak atau mengingatkan dengan mengedepankan akhlak itu bagaimana? Ya, kita ini berhusnudzon itu, ya. Warung dibuka pada siang hari bulan suci Ramadan itu sesungguhnya juga bisa untuk mengakomodasi kalau ada musafir gitu, ya. Mungkin perjalanan jauh tidak kuat puasa, oh ada warung buka saya mampir. Nah, ini sesuatu yang boleh, ya, dalam Islam itu
diberi keringanan ya untuk tidak berpuasa, tetapi nanti wajib mengganti. Tetapi kalau orang memang dari awal niatnya tidak puasa, melihat warung buka walaupun dikasih tabir, ya orang itu tanpa dikasih tabir pun kadang juga masuk ya. Apalagi kalau niatnya memang tidak puasa itu ya. Nah, kalau orang biasanya ada satu semangat untuk berpuasa, tetapi karena pada perjalanan dia tidak kuat melihat ada warung, kemudian masuk, etikanya ditutup dengan tabir, itu ya sesuatu yang masih baik gitu ya. Tapi yang lebih mengherankan lagi kalau orang sudah nggak puasa, keluar-keluar di luar, apalagi di warung, di tempat umum ya, makan dengan semaunya, kemudian minum, kemudian sambil merokok juga ya, tanpa beban. Nah, ini sesungguhnya orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan kemenangan walaupun hari raya datang loh ya. Jadi hari raya datang menjemput kita itu sesungguhnya hanya untuk orang-orang yang menjalani puasa ini secara istiqomah ya, bukan untuk orang-orang yang nggak pernah puasa, bukan untuk orang-orang yang memang nggak rajin ibadah ya. Kemudian mengharapkan kemenangan tentu tidak mungkin ya. Sama dengan kalau kita ini ikut lomba ya, ikut lomba, disiapkan hadiah, orang itu datang ke tempat lomba tapi nggak ikut, tentu kan nggak mungkin dapat hadiah. Nah, harus dijalani dulu lombanya ya. Jadi orang itu akhirnya nanti dapat hadiah. Seperti apa hadiahnya ya bergantung pada lomba yang diikuti itu ya. Jadi puasa itu ya begitu. Jadi ini Allah sebagai zat yang maha memberikan balasan ya. Jadi Allah yang memberikan status seseorang itu pada hari kemenangan ya, itu tentu akan diberikan sesuai dengan bagaimana kita memanfaatkan puasa di bulan suci Ramadan ini. Ya, dengan pandemi Ustaz, di bulan suci Ramadan ini yang sesuai dengan tema tadi kita untuk memetik hikmah di balik pandemi ini di bulan suci Ramadan itu seperti apa Ustaz? Jadi begini, apapun yang kita alami saat ini ya, ini memang ujian besar ya, COVID-19 yang akhirnya berdampak pada masa pandemi ini. Hikmah yang bisa kita peroleh, kita dilatih oleh Allah untuk ikhlas. Jadi apapun yang datang dari Allah, sekalipun bentuknya adalah virus ya atau wabah, ini kita sebagai hamba Allah yang beriman ya, itu tetap harus ikhlas karena semuanya adalah atas kehendak Allah. Nah, ini yang akan dilihat oleh Allah sejauh mana keikhlasan kita di dalam menerima keadaan seperti ini. Jadi kita harus meningkatkan keikhlasan kita. Jadi ridho atau rela ya terhadap apa yang Allah berikan pada saat ini. Nah, yang kedua, hikmah berikutnya adalah kita latihan ya untuk bisa menjalani seluruh kehidupan ini dengan sabar. Ini memang tantangan, sulit ya. Jangankan orang awam, mohon maaf, kadang mahasiswa sendiri gak sabar, kepinginnya sih masuk terus ke kampus ya, walaupun masa pandemi. Pak, saya kangen kampus, saya kangen teman, saya kangen dosen ya. Ini akhirnya kalau nggak dikendalikan dengan aturan ya, baik aturan dari pemerintah tentang protokol kesehatan, ya mahasiswa dengan jiwa mudanya, semangatnya, kadang ya bisa aja datang ke kampus berbondong-bondong. Tapi untung kita diproteksi dengan aturan ya, dengan ini saling menjaga untuk kebaikan bersama. Akhirnya alhamdulillah mahasiswa juga bisa memahami keadaan ini dengan sebaik-baiknya dan mereka akhirnya juga patuh pada protokol kesehatan. Ya kadang kalau jiwa anak muda itu dibendung ya kadang sulit juga untuk bisa berontak gitu ya. Nah jadi keikhlasan, kesabaran ya. Tetapi yang ketiga ini juga penting, semangat untuk produktivitas itu harus ditingkatkan ya. Sekalipun era pandemi ya, ini semuanya akhirnya alhamdulillah produktivitas kita itu meningkat ya, termasuk mahasiswa ya. Jadi ada inovasi termasuk kampus gitu ya, ada terobosan ya di dalam menyelenggarakan kegiatan. Dulu pada masa sebelum pandemi kan kita jarang menggunakan ini produk IT itu ya, informasi teknologi, media Zoom ya, media daring-daring ya, dan berbagai variannya itu kan kita masih asing saat itu. Ya ternyata dengan adanya wabah corona ini, kemudian berdampak pada masa pandemi, semuanya akhirnya produktif dan inovatif ya. Semua orang ya akhirnya mengenal dengan media daring ya.
dengan berbagai variannya. Ya, termasuk kegiatan ini kalau tidak masa pandemi mungkin tidak ada syuting begini ya. Jadi ini juga kita ambil sebagai hikmah. Jadi produktivitas umat manusia, khususnya kalangan kampus, kalangan pelajar ya, ini akhirnya punya satu inisiasi, punya kreasi ya, untuk menyelenggarakan kegiatan, malah bisa melibatkan sekian banyak orang ya pada satu tempat atau dunia maya itu ya, jadi tempatnya tempat maya itu ya. Nah, tetapi kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik ya, dan bahkan semarak gitu ya. Dan ini luar biasa. Akhirnya apa? Kita ini khususnya mahasiswa itu menjadi orang-orang yang produktif gitu ya. Ini hikmah dan ini harus diteruskan. Jangan sampai nanti mohon maaf ya, masa pandemi sudah selesai, ternyata apa yang pernah kita jalani pada masa pandemi itu nggak kita lanjutkan ya. Jadi nanti tetap ya apa yang kita hasilkan sebagai produk inovasi ya di masa pandemi ini kita kembangkan sekalipun nanti masa pandemi itu sudah selesai. Nah, contoh Mas As'ad ini ya, sebelum masa pandemi nggak laris jadi MC gitu ya. Nah sekarang masa pandemi laris ya, jadi moderator, jadi MC lewat media Zoom atau media yang lain gitu ya, akhirnya laris. Dan ini hikmah sampean juga ya. Alhamdulillah. Mungkin ini mahasiswa juga apa? Kangen tugas-tugasnya juga Ustaz. Oh iya. Tugas offline Ustaz. Oh iya, jadi mahasiswa kangen pada dosennya juga jauh lebih kangen gitu ya. Ketemu mahasiswa, bisa menyapa ya, berinteraksi, dan antar mahasiswa saya yakin juga demikian. Dan ini juga menjadi ciri khas bangsa Indonesia ya, di dalam berinteraksi sosial ya, keakraban ya, semarak dalam bersahabat, semangat berteman, itu luar biasa. Sehingga kalau nggak ketemu beberapa hari gitu aja sudah kangen. Nah ini nggak ketemunya 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih secara langsung loh ya, nggak ketemu secara langsung. Tetapi kalau bertemu secara virtual insya Allah senang, lebih sering gitu ya. Tapi kadang orang Indonesia itu kalau nggak ketemu dengan langsung secara fisik ya, bisa bercengkerama, bisa saling merangkul, tapi laki sama laki ya, perempuan sama perempuan gitu ya, itu gak lego kalau teman-teman mahasiswa itu ketemunya kok dunia maya, terus apa hidup ini hanya dunia maya ya tentu tidak, tetapi ya ini bagian dari ujian ya. 1 tahun ini bisa memberikan pelajaran juga kepada kita ya, bahwa ternyata manusia itu kalau lepas dari kehidupan sosialnya baru terasa ya. Oh ternyata gak enak ya, gak ketemu teman lama. Tetapi kalau sering ketemu ya kadang juga bagi sebagian orang bosan gitu ya. Nah ini manusia. Tetapi kita harus menyikapi semuanya yang dikehendaki oleh Allah ini bagian dari ujian ya. Bagaimana kita menyikapi dengan tetap untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan ya, seraya tetap berbuat baik kepada siapa saja. Perlu diketahui ya semua pemirsa podcast kali ini, tentunya kita juga jangan anggap pandemi ini sebagai tantangan, tapi anggapnya sebagai peluang untuk selalu berproduksi, produktif, kreatif, dan inovasi ya seperti itu. Nah, terkadang itu Ustaz, dunia ini sering kita lakukan, sering kita pikirkan, terkadang kita lalai dengan kehidupan yang kekal, yakni kehidupan di akhirat. Untuk menyadarkan bentuk seperti itu bagaimana Ustaz? Iya, jadi begini, manusia itu sebagian ada yang memang orientasinya itu orientasi materialis. Jadi akhirnya yang dikejar dunia saja. Padahal sebenarnya kalau dunia dikejar ditambah lari dunia. Tetapi kalau orang itu punya mindset ya, jadi teosentris ya, berpusat kepada ilahi, insya Allah dunia ini akan mengikuti. Jadi orang itu kalau mikirkan dunia, akhiratnya belum tentu mengikuti. Tapi kalau orang itu mikir akhirat, insya Allah dunianya mengikuti. Kenapa? Karena Allah menjanjikan, jadi orang yang beriman dan bertakwa pasti akan diberi kehidupan yang sejahtera, pasti akan diberi kehidupan yang lebih baik. Makanya di dalam Al-Quran ya, Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu jauh lebih utama
daripada kehidupan dunia yang kita jalani. Makanya mindset kita ya dalam menjalani kehidupan ini jangan sampai keliru orientasinya. Kalau orientasi dunia oriented ya, itu tentu akhirat tidak akan mengikuti. Tetapi kalau orientasi akhirat, Allah memerintahkan dunia ini jangan sampai ditinggalkan ya. Pasti akan mengikuti dan itu adalah kehendak Allah. Nah, termasuk mahasiswa. Mahasiswa itu kalau orientasinya hanya kuliah itu mencari ijazahnya, ya dapatnya hanya ijazah, dapatnya hanya pekerjaan. Tetapi kalau orientasinya kuliah mencari ilmu itu karena Allah, itu adalah perintah, maka apa yang terkait dengan masa depannya di dunia itu oleh Allah akan diikutkan. Oh, anak ini kuliah di program studi PPKN misalnya. Oh, anak ini berarti kepingin jadi guru PPKN. Kamu itu maha tahu. Anak ini kepingin jadi guru misalnya. Anak ini kepingin jadi politisi. Kamu itu maha tahu. Tetapi kalau kita kuliahnya, oh saya mengambil prodi A supaya saya jadi A, ya dapatnya hanya itu. Nilai ibadahnya nggak dapat. Tetapi kalau orang itu mencari ilmu karena Allah, itu niat yang pertama, gitu ya. Jangan sampai lepas. Ya. Jadi niat pertama mencari ilmu itu karena Allah, bagian dari perintah Allah dan Rasulnya, ini adalah ibadah, maka apa yang menjadi cita-cita dan harapannya itu pasti Allah ikutkan. Jadi ini akhirnya dapat dua-duanya. Akhiratnya dapat, yaitu berupa nilai ibadah, dunianya dapat, ya dapat pekerjaan, dapat masa depan kehidupan yang sejahtera. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Untuk mencapai prestasi dalam bulan suci Ramadan ini, Ustaz, itu seperti apa, Ustaz? Yang dapat kita rasakan, Ustaz? Ya, jadi untuk bisa mencapai prestasi itu ya pertama orang itu harus bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Pasti dia akan menjadi orang yang berprestasi. Dalam konteks ini prestasi apa? Prestasi sebagai orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, ya, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an ya tentang perintah puasa itu, surat Al-Baqarah ayat 183. Goalnya itu adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi pribadi yang berprestasi, yaitu prestasi sebagai orang yang bertakwa. Nah, prestasi yang lain yang kaitannya dengan kehidupan kita di dunia, ya bulan suci Ramadan itu tidak menjadi kendala bagi kita untuk berprestasi. Kita bisa menjadikan bulan suci Ramadan ini justru sebagai spirit ya, sebagai sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk bisa meningkatkan seluruh aktivitas kegiatan kita. Ada inovasi, ada kreasi ya. Orang nggak boleh alasan puasa akhirnya nggak bisa mengerjakan tugas. Orang nggak boleh alasan Pak puasa Pak tugas saya belum selesai, nggak boleh. Itu akhirnya kasihan puasanya yang disalahkan ya. Pak puasa Pak saya nggak bisa menjalankan perintah Bapak. Waduh. Nah, kalau rumusnya seperti itu ya kapan orang Muslim ini akan bisa meningkat, akan bisa berprestasi. Jadi puasa ini justru harus kita jadikan sebagai modal kita ya untuk meningkatkan prestasi dalam berbagai bidang, termasuk ya berkegiatan ya, termasuk menulis ya, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Dengan yang sudah disampaikan banyak sekali ya oleh Ustaz Waryani, untuk mensyukuri yang terakhir Ustaz, yang dapat kita syukuri dari dalam pandemi seperti ini di bulan suci Ramadan itu seperti apa Ustaz? Jadi kita ini kan dalam situasi apapun ya, dalam keadaan apapun harus pandai menjadi orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah ya. Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini syukur kita harus luar biasa. Karena tidak semua orang itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, alhamdulillah kita ini dipertemukan ya dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita punya kesempatan, punya peluang untuk bisa menambah amal kita ya, untuk mendapatkan pengampunan rahmat dari Allah. Jadi bersyukur itu dalam situasi apapun
itu wajib ya. Jadi kadang kita ini memahami bersyukur itu kadang salah kaprah. Jadi setelah dapat nikmat itu baru bersyukur, alhamdulillah. Kalau nggak dapat nikmat, waduh, pusing saya. Nah, sehingga rasa syukurnya itu nggak ada. Jadi syukur itu kadang dikonotasikan hanya kalau orang menerima nikmat. Memang itu iya, tetapi ketika orang nggak menerima nikmat itu jangan sampai syukurnya hilang. Ya. Jadi Mas As'ad datang ke sini, dipertemukan dengan teman-teman dari BEM ini bersyukur ya. Karena tidak setiap orang punya kesempatan diundang oleh BEM datang ke sini. Ya. Sama ketemu saja ini sudah harus bersyukur. Ya. Walaupun nanti sama nggak diberi nasi untuk takjil ya tetap bersyukur. Alhamdulillah saya masih ketemu teman-teman ya, saya bisa disyuting, bersyukur sampean ya. Lebih takjil. Nah, melebihi takjil ya, sama bisa lebih terkenal itu ya. Jadi bersyukur itu harus kita pahami sebagai suatu kebutuhan dan kewajiban dalam keadaan apapun, situasi apapun. Bahkan kalau orang itu makomnya, kedudukannya sudah level tinggi ya, itu mohon maaf ya, musibah itu juga sebagai satu kesempatan orang itu bisa mewujudkan syukurnya kepada Allah ya, seperti imannya para nabi. Ya memang kita ini bukan nabi ya, tetapi kita kan harus bisa belajar dari contoh-contoh yang baik itu. Ya bisalah manusia itu melahirkan syukurnya itu walaupun situasinya terjepit ya. Dan justru disitulah orang itu akan bisa dilihat syukur yang sungguhan ya. Kalau orang itu menerima nikmat, bersyukur, ya Allah alhamdulillah teman-teman saya traktir, itu ya wajar lah orang terima rezeki ya, terima nikmat. Tetapi kalau orang itu misalnya dalam keadaan terjepit gitu ya, tapi masih tetap bersyukur ya, ibadahnya rajin ya, kemudian persahabatannya dengan teman itu tetap baik ya, itu ya syukurnya ya, justru syukur yang berkualitas itu. Nah, harus bersyukur ya teman-teman semuanya ya. Nah, ya Ustaz, terakhir ya Ustaz, sebelum kita tutup mungkin ada pesan buat yang melihat podcast pada sore hari ini Ustaz. Ya, para pemirsa dan khususnya para mahasiswa sebagai generasi muda Indonesia, ya kami berpesan masa pandemi ini belum bisa dipastikan kapan berakhirnya, tetapi kita ini harus tetap dalam kesabaran ya, tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh bersuudzon kepada Allah ya, karena dunia seisinya atau alam semesta seisinya ini adalah milik Allah. Jadi kadang yang didatangkan ke kita ya, baik berupa nikmat maupun berupa ujian, itu memang dalam rangka Allah ingin melihat sesungguhnya respon hambaku itu seperti apa. Ya sesungguhnya Allah Maha tahu ya. Manusia itu akan saling bisa melihat ya, orang diberi keadaan seperti ini, oh respon Anda akan kelihatan ya, sabar atau tidak ya. Yang lain akan kelihatan juga, oh ini sabar, ini tidak ya. Nah, kami juga menyampaikan khususnya kepada generasi muda dan para mahasiswa di Indonesia itu ya, mari kita tingkatkan produktivitas kita ya, kemudian kesempatan masa muda ini kita gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai hilang ya. Keimanan dan ketakwaan harus tetap dipegang dengan baik, baca Quran, baca sholawat Nabi itu penting. Ini sebagai satu cara kita untuk bisa mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Ini penting, jangan sampai anak-anak muda itu orientasinya hanya orientasi hedonis materialis ya. Jangan sampai itu orientasi hidupnya, tapi orientasinya harus orientasi spiritual. Nanti insya Allah masa depan dunia pasti akan diberikan oleh Allah secara otomatis. Nah kemudian yang juga penting, tingkatkanlah prestasi, tingkatkanlah produktivitas dalam berbagai bidang. Ini penting, persahabatan yang baik tetap dijalani. Walaupun masa pandemi kita masih bisa bersilaturahim ya lewat virtual dengan siapapun ya, dengan keluarga, dengan teman ya. Ini bisa kita manfaatkan pada masa pandemi ya. Jadi tidak ada alasan orang itu lepas kencan atau lepas persahabatan karena masa pandemi. Jadi media bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih Pak Tuhan atas kehadiran Sama-sama. dalam podcast OSC ya. Ya. One step, one closer. Ini satu langkah lebih dekat. Ya. Kalau di Indonesia kan satu langkah di depan. Ya. Tapi ini Badan Eksekutif Mahasiswa ini satu langkah lebih dekat. Ya, Kalau- BEM UNESA luar biasa ya. Jadi saya memberi apresiasi ya. Ini bagian dari kreasi juga ya. Ini hikmah ya pada masa pandemi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, Amin. memberikan pertolongan kepada kita semuanya dan juga keluarga kita dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Dapat kita petik ilmu yang sudah kita dapatkan oleh yang diberikan oleh Ustaz Ranjani, bahwasanya kita harus menjadi khairul ummati, menjadi umat yang terbaik yang menjalankan dalam kebaikan meskipun dalam musim pandemi Covid-19 ini. Kita harus sering berintrospeksi, apakah kita ini sudah pantas menjadi umat yang terbaik? Apakah kita itu sudah pantas untuk menerima dalam kebaikan? Tentunya kita juga nanti akan memperoleh sebuah kemenangan. Oke, dalam sebuah pandemi seperti ini jangan dianggap sebagai tantangan, tapi anggap sebagai peluang. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ranjani. kembali. Semoga sehat selalu. Amin, sama-sama Semoga- doa yang sama untuk Mas As'ad Amin. dan teman-teman BEM UNESA, pimpinan UNESA, keluarga besar UNESA, baik dosen, mahasiswa, kemudian staf tendik ya, seluruh pimpinan baik dari rektorat maupun dari jurusan prodi, semuanya juga senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Saya Muhammad Asad Amin, pamit undur diri. Dan saya Muhammad Turhan Yani, dosen Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.